Oke, sekarang untuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tidak boleh 0 ya. ABC itu bilangan real ya. Contoh yang pertama itu kita akan coba fx sama dengan x kuadrat. Nah, x sama dengan x kuadrat ini gambarnya, kita bisa perbesar begitu. Ini ya, besarkan gini. Nah, ini grafiknya. Kita akan tentukan domain ring sketsa sumbu simetri titik balik titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Kita analisis langsung ya. Ini untuk x kuadratnya. Nah, ini x kuadratnya. Kalau kita lihat domainnya apa? Semua r ya, semua r ya, sumbu x ini. Jadi semua r. Kemudian ringnya apa? Dia di y positif, berarti dia lebih dari sama dengan 0. Sumbu simetri itu apa? Dia kalau dilipat itu sama, berarti apa nih? Sumbu x. Nah, sumbu x. Ya, kemudian untuk titik potongnya kita punya 0,0 baik di sumbu x maupun di sumbu y. Kalau fx sama dengan x kuadrat itu bentuknya seperti ini, ya ini standar sekali. Bagaimana Bu dengan x kuadrat plus 3? Nah, ternyata dia hanya naik ya. Kalau kita perbesar begitu, kita perbesar. Nah, kita lihat ya. Kita geser. Nah, dia naik di 3. Jadi untuk x kuadrat dia di 0,0 ya, titik minimumnya jenisnya. Kalau x kuadrat plus 3 berarti dia naik ke sumbu x itu 3. Ya, bagaimana dengan x min 4? Ternyata dia turun ya. Turun. Nah, kita ambil ya. Nah, itu turun di min 4. Kalau kita lihat begini, nah kalau dia plus itu berarti grafik x kuadrat kalian naikkan sumbu x itu 3. Kalau x kuadrat min berarti turunkan dia ke berapa bilangannya. Kalau min 4 ya min 4. Kalau min 2 ya min 2, seperti itu ya. Kemudian kalau kita analisis domain ya itu kita masih sama di sini ya. Domainnya itu adalah semua f begitu. Yang beda adalah ringnya. Untuk x kuadrat itu ringnya apa namanya? Di sumbu y positif aja. Nah, untuk x kuadrat plus 3 dia itu lebih dari 3. Ini kan 3 di sini ya, 3 di sini. Nah, ini 3 di sini, dia lebih dari 3. Untuk x kuadrat min 4 berarti dia akan lebih dari min 4. Nah, jadi untuk nomor 1, 2, 3 kita bisa lihat ini. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu ya, untuk x kuadrat titik minimumnya itu 0,0, jenisnya adalah titik balik minimum. Untuk x kuadrat plus 3 dia 0,3 nih. Untuk x kuadrat min 4 dia 0,4. Jadi tinggal grafiknya kalian naik turunkan aja ya. Untuk RF nya berpengaruhnya di ini ya, domainnya. Kalau dia standar ya dia lebih dari 0. Kalau dia ditambah berarti dia akan lebih dari y, lebih dari itu sama dengan 3. Ini naik ke atas ya. Pernah negatif nggak x kuadrat plus 3? Tidak. Kita bisa katakan untuk x kuadrat plus 3 itu definite positif. Sedangkan untuk x kuadrat min 4 ini ada ada yang di bawah sumbu x, artinya ada y nya negatif dan ada yang positif. Jadi ini biasa aja, tidak definite ya. Kalau yang x kuadrat plus 3 dia definite positif karena tidak ada yang temukan kita negatif. Nilainya ini ringnya di atas 3. Kalau ini kan di atas min 4. Min 4 masih ada min 3 negatif. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada tambah min, kalau tambah itu naik ke sumbu y kalian naikkan, kalau min ya diturunkan aja. Bisa dimengerti ya. Kemudian bagaimana Bu dengan 3x kuadrat? Kalau 3x kuadrat kita lihat dia lebih menciut grafiknya ya. Ya, 3x kuadrat dari x kuadrat itu kan agak lebar. Kalau 3x kuadrat dia agak mencut. Kalau lebih misalkan 10 ya dia lebih mencut lagi. Nah, sedangkan untuk domainnya masih sama, itu ya adalah r. Untuk ringnya masih sama dengan x kuadrat, dia apa? Sumbu y positif nih. Nomor 4 nih ya. Y positif. Sedangkan sumbu simetrinya masih sama, dia di sumbu y. Ya, titik balik minimum jenisnya sama yaitu 0,0. Ya, untuk titik potong sumbu x sama, sumbu x dan sumbu y masih sama di 0,0. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau untuk yang x min 2 dikuadratkan? Nomor ini ya, nomor 5, x min 2 dikuadratkan. Kalau kita lihat, dia hanya geser ke kanan ya. Untuk x min 2 dikuadratkan itu hanya geser ke kanan sejauh 2. Kalau kita, nah ini 0 ke 2.
ya, geser aja dari grafik asli X kuadrat, dia geser ke kanan sejauh 2, itu kalau X min 2. Berarti kalau X min 3 gimana Bu? Geser ke 3. Bisa dimengerti ya, ini saya kecilkan aja. Nah, jadi grafiknya tuh sama dengan X kuadrat, bedanya geser aja, dia geser ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau di dalam kurung X min 2 berarti gesernya ke kanan ya. Nah, terus untuk kita analisis sumbu simetrinya gimana Bu? Sumbu simetrinya ini berarti di X sama dengan 2, bukan di sumbu Y lagi ya. Nah, karena lipatnya di sini. Nah, di sumbu Y, di sumbu X sama dengan 2. Kemudian untuk ring yang masih sama dengan X kuadrat yaitu Y positif, titik potongnya ya, titik potongnya ini untuk terhadap sumbu X di 2,0, sumbu Y di 4,0, itu yang nomor 4. Nah, kita nomor berapa nih? Oh, nomor 5, sorry, nomor 5. Nah, nomor 5 di 2,0 dan 0,4, sumbu simetrinya X sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau kita langsung lompat aja ke nomor berapa ini ya? Ini ya, plus ini ya, nomor 8 gitu. Kita punya nomor 8 gitu, yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, kita geser aja biar kalian tahu. Nah, kalau tadi X min 2 dikuadratkan itu kan kegeser ke kanan 2. Kalau X plus 5 dia geser ke kiri. Ini di 5. Nah, ini di 5 tuh kan, di 5. Dia geser. Grafiknya masih sama dengan X kuadrat, hanya geser ke kanan ke kiri aja. Nah, efeknya apa Bu? Efeknya di ini di titik baliknya. Kalau dan sumbu simetri ya, sumbu simetrinya berubah jadi X sama dengan min 5, sedangkan untuk ringnya masih sama dengan X kuadrat yaitu Y positif atau Y lebih dari sama dengan 0 begitu. Titik balik minimumnya min 5,0, motong sumbu X di min 5,0, sumbu Y di ini 0,25. Kalau kita tarik gitu ke atas ya, dia di 0,25. caranya gimana Bu? Kalau pakai manual itu kalian sumbu Y, memotong sumbu Y berarti X sama dengan 0 tambah 5 dikuadratkan berapa? 25 kan? Nah, begitu kalau pakai cara analitik ya. Nah, ini grafiknya seperti ini, bisa dipahami ya. Sekarang kita fokus dulu ke ini yang nomor 6. Nomor 6 itu kita masih di X-2, kita tutup aja yang ini. Nah, kita fokus di X-2. Bagaimana kalau X-2 itu kita kurangi 4? Nah, kita kurangi 4. Ternyata dia ke bawah ya. Jadi kalau dia kurangnya di luar itu dia ke bawah, sama kayak yang ini. Nah, ini dengan ini. Nah, ini kan biru sama ungu dia turunnya sama. Turunnya sama. Jadi kalau mainnya itu di luar, dia turun aja. Jadi grafiknya sama dengan atas. Yang ini ya, dia hanya turun di 4. Konsekuensinya di mana Bu? Konsekuensinya ada di ringnya. Kalau sumbu simetri masih sama di X sama dengan 2 ya, itu nomor berapa? Nomor 6 ya. Sumbu simetri masih sama di X sama dengan 2, ringnya aja yang berubah. Nah, ringnya otomatis dia akan lebih dari min 4. Kalau ini kan positif ya, kalau ini lebih dari min 4. Nah, lebih dari min 4 dengan titik baliknya jadi 2,-4, jenisnya minimum. Ini titik baliknya 2,-4. Kita bisa lihat di sini titik potong terhadap sumbu X dia 0,0 dan 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y nya ada di 0,0. Kemudian bagaimana Bu kalau dia ditambah? Ternyata dia juga sama kayak yang atas ya, dia hanya naik aja. Nah, naik aja, kita tutup aja ini biar enggak terlalu ini ketumpuk ya grafiknya. Yang biru itu yang tambah 3. Kalau kita lihat, nah, kita perbesar begitu ya. Bentar, belum kelihatan, ini kelihatan 3-an. Nah, 3. Efeknya di mana? Ya, efeknya adalah di ringnya ya. Ringnya jadi Y lebih dari dengan 3. Kalau yang aslinya tadi kan yang X-2 itu dia lebih dari 0 ya. Sedangkan kalau ditambah 3 ya berarti dia harus lebih dari 3. Nah, potongnya dia di 0,7, potong sumbu Y-nya. Dan dia tidak menyentuh sumbu X. Artinya apa? Dia selalu positif kan?
lebih dari 3 kan positif, berarti kita bisa katakan bahwa x kuadrat x min 2 dikuadratkan tambah 3 itu definite positif, karena kita tidak menemukan ada nilai yang negatif ya. Jadi kalau kalian bisa menemukan fungsi kok dia tuh tidak negatif ya, berarti dia definite positif, seperti itu. Sumbu simetrinya masih sama, di x sama dengan 2 sama ya. Oke, kemudian kita akan fokus, kita ganti ke yang x min 5 tadi. Oke ya, Ibu geser dulu, Ibu geser ya, ini kita fokusnya ke sini. Nah, sekarang bagaimana Bu, kayak yang ini ditambah atau dikurang sama seperti yang x min 2 tadi. Nah, ini kalau dikurang dia sama, dia turun ya, turun 4 berarti kalau kita lihat. Nah, ini turun di min 4 kan ya, sama kan. Nah, untuk sumbu simetrinya sama, yaitu x sama dengan min 5. Nah, bedanya apa? Bedanya ringnya aja ya, ringnya dia berarti lebih dari min 4. Ringnya lebih dari min 4. Ini nomor berapa sih? Sebentar. Nomor 9. Berarti ini ya. Oke, ini enggak 0 lagi, tapi berapa? Min 4 ya. Min 4. Nah, min 4 ya, karena dia minimalnya min 4. Ya. Kemudian minimumnya dia min 5, min 4, titik balik minimumnya. Tetap titik potong terhadap sumbu x, kita tahu ini min 7 sama min 3, berarti min 7,0 dan min 3,0. Dan sedangkan sumbu y kita bisa masukkan aja ke sini. Nah, ingat potong sumbu y berarti x nya 0. 0 tambah 5 berapa? 5. 5 kuadrat 25, 25 kurang 4 21. Bisa ya. Sekarang bagaimana kalau ditambah. Ini kita hapus saja ya. Nah, tambah begini, tambah 3, berarti dia akan naik 3. Nah, ini kan pasti 3 nih. Nah, dia ini apa nih? Dia tidak menyentuh sumbu x apa? Yes, dia definite positif ya, tidak ada nilai negatif. Nah, dia nilainya lebih dari 3. Sumbu simetrinya masih sama, di x sama dengan min 5, titik balik minimumnya di min 5,3. Dia tidak memotong sumbu x, tapi memotong sumbu y. Kenapa Bu? Di 28, masih ingat ya, potong sumbu y berarti x nya 0. 25 tambah 3 28. Bisa ya. Untuk nomor 11 bagaimana kalau min Bu? Nah, kalau min kita geser dulu ya. Nah, ini dia min. Nah, ini kalau min tadi, kalau yang x kuadrat kan, nah begini kita bisa tahu ya, dia kayak mangkuk ya, kebalikannya. Kalau x kuadrat dia positif, kalau min x kuadrat berarti dia ke arah yang negatif, berarti ringnya dikurang dari 0 otomatis ya, berkebalikan dengan yang x yang positif ini. Nah, kalau positif kan y lebih dari 0, kalau min x kuadrat berarti dia kurang dari 0. Kalau di sini positif, kita bisa lihat dia apa titik baliknya. Titik baliknya minimum, sedangkan kalau dia min, titik baliknya adalah maksimum ya. Jadi untuk yang x kuadrat min x kuadrat itu titik baliknya maksimum di mana? 0,0. Motong sumbu x dan y juga di 0,0 sama ya. Untuk domain tidak masalah, kita semua sumbu x begitu. Nah, sekarang yang terakhir kita punya apa ini? Nomor 12. Kebanyakan ya Ibu ya. 12 tadi mana? 12. Nah, ini min x kuadrat plus 2x min 4. Kita tahu min x berarti dia akan titik balik maksimum. Nah, karena min, ingat min. Nah, sekarang kita fokus ke grafiknya. Ini tutup dulu ya. Ini, nah kita lihat. Nah, kita lihat begitu. Kita punya apa ini? Ini puncaknya di 1, min 3. 1, min 3 itu puncaknya. Nah, 1, min 3 titik balik maksimum. Motongnya di 0, min 4 ya, sumbu x nya sumbu y nya motong 0,4. Dia tidak motong sumbu x ya, berarti dia apa? Dia selalu di negatif ya. Nilainya akan kurang dari min 3 ini. Berarti dia definite negatif. Jadi kalau dia tidak motong sumbu x, kalian lihat ada 2 ya. Kalau dia punya titik balik maksimum, berarti dia definite negatif. Kalau dia punya titik balik minimum, dia definite positif.
kayak yang contoh atas. Bisa dipahami ya. Oke, itu untuk yang fungsi kuadrat.